Sapi termasuk jenis ternak ruminansia yang memiliki postur tubuh besar, kerangka tulang kokoh, dilapisi daging yang tebal. Selain pertumbuhannya cepat, tenaganya kuat, daya kesehatannya juga prima. Untuk menunjang pertumbuhan yang luar biasa tersebut, idealnya ternak sapi membutuhkan asupan protein hewani berupa daging, telur, dan susu. Faktanya, di lahan gembalaan umumnya ternak sapi hanya memakan rumput alam dan limbah pertanian yang berserat kasar tinggi dan bergizi rendah. Andaikan harus memberi asupan daging, telur, dan susu, mampukah manusia memelihara ternak sapi? Itulah salah satu bentuk kemudahan yang diberikan oleh Allah, bahwa pakan sapi tidaklah bersaing dengan pangan manusia. Bagaimana ternak sapi mampu mengubah pakan kualitas rendah menjadi pakan bergizi tinggi untuk menjamin agar bisa tumbuh dan berkembang lebih cepat, sehat, dan gemuk? Rahasianya terletak pada sistem pencernaan sapi atau ruminansia yang telah dirancang sedemikian rupa hingga mampu mengolah pakan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Sistem pencernaan sapi. Pencernaan mekanis di mulut, pencernaan enzimatis di esofagus, pencernaan mikrobial di dalam rumen. Pencernaan mikrobial. Di dalam rumen sapi terdapat populasi mikroba atau mikroflora usus dalam jumlah banyak. Mikroba tersebut memiliki peranan penting dalam proses fermentasi pakan. Kemampuan ternak ruminansia memanfaatkan pakan hijauan berserat kasar tinggi dan bergizi rendah sangat bergantung sepenuhnya dengan keberadaan mikroba rumen. Proses pencernaan. Makanan dari mulut menuju rumen akan mengalami proses fermentasi oleh mikroba rumen beberapa saat. Selanjutnya makanan dikeluarkan kembali ke mulut untuk dimamah biak. Setelah dimamah biak, makanan kembali ke rumen menuju ke retikulum untuk mengalami proses fermentasi lanjutan oleh mikroba retikulum sebelum akhirnya masuk ke omasum. Selama proses fermentasi, mikroba rumen menghasilkan enzim pencernaan yang mengubah pakan kualitas rendah menjadi pakan bergizi tinggi seperti karbohidrat, protein, asam amino, lemak, vitamin, dan lain-lain. Di dalam rumen, mikroba juga memproduksi beragam jenis metabolit sekunder berupa serum antibiotik yang berperan menjaga kesehatan ternak secara alami hingga lebih kebal terhadap penyakit dan tekanan cuaca ekstrim. Kondisi ideal yang diinginkan di dalam rumen adalah bahwa mikroba rumen mengalami pertumbuhan yang optimum hingga mampu mendukung laju fermentasi bahan pakan yang tinggi. Pada saat yang sama, pertumbuhan mikroba yang tinggi akan meningkatkan pasokan nutrien berupa protein sel tunggal yang terkandung di dalam sel mikroba tersebut ke usus halus.
Pertumbuhan mikroba rumen yang lambat akan menurunkan laju fermentasi dan konsumsi pakan. Kontribusi sel mikroba sebagai sumber nutrin, khususnya protein sel tunggal, juga menurun. Perlu untuk dipahami bahwa pasokan nutrin berupa sel mikroba di dalam rumen dikenal dengan istilah protein sel tunggal atau single cell protein bakteri adalah komponen nutrisi penting pengganti daging, telur, dan susu yang menjamin ternak sapi atau ruminansia bisa tumbuh dan berkembang lebih cepat, sehat, dan gemuk. Faktor terpenting dalam pemeliharaan sapi adalah menciptakan pertumbuhan dan perkembangan mikroba optimum di dalam rumen, juga kebutuhan nutrisi mikroba tersebut.